Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Baik, kita tampilkan kali ini yang gede, yang panjang, official golok sembeli. Ini model stylenya, ini style atau modelnya ini Betawian, full ebony wood. Kalau kayu ebony itu keras ya, kayu ebony ini keras, terus tahan banting. Jadi kalau saat prosesnya ini benar-benar wah, ekstra tenaga. Modelnya Betawian, handlenya jengkolan bulat, dikasih tanda merah putih, official GSN, full ya, full semuanya, sofa tutup luar ya, simit meeting dari ebony. Sehingganya ini berat ini menunjukkan kalau kayunya benar-benar kayu ngalah-ngalahin galih lah pokoknya, ke segi kekerasannya rapi rapat. Untuk bilahnya sendiri style Betawian, kita lap dulu biar kelihatan jelas. Nah, satin serat baja, materialnya dari Percipilis. Ini simpenan tahun kemarin. Nah, bekas krim ini bekas krimnya. Jadi ketika penyimpanan jangka panjang dikasih krim, insya Allah aman. Walaupun baja bekas pun demikian, ketika baja-baja modern, ketika lupa tidak dikasih krim, ada beberapa yang bintik-bintik meskipun baja-baja modern. Nah ya, karena prosesnya manual bukan pabrikan gitu. Ada bintik-bintik baru padahal. Jadi dulu kelupaan ketika kita review, harapannya lekas laku, ternyata belum laku, dan kita taruh saja, ternyata kelupaan tidak dikasih krim. Sedangkan yang dari material baja bekas, ketika kita baluri krim, alhamdulillahnya aman. Ini sudah beberapa bulan, lebih dari 7 bulan lah. Materialnya baja Percipilis ya, kita ukur biar tahu detail speknya, tanpa rigaso. Dan sekali lagi ini berat, cocok untuk eksekutor yang suka gaya dorong seperti Jawa Tengahan, seperti di Sumatera ya, Riau, Pekanbaru, Medan, itu sembelihannya suka gaya dorong begini. Itu bagus sebenarnya kalau sembelihan kayak dorong ini, prosesnya cepat, bilahnya tajam, gitu saja. Terus diusahakan saat misalkan sapinya tidak terlalu gede nih, terus jangan ditindih, badan sapinya jangan ditindih, selangkangan di ikatan kaki-kakinya jangan dikasih bambu ataupun kayu, biasanya pakai kayu gelam. Nah itu janganlah, meskipun kayu gelam ini gembuk, karena kayak ada sponnya, kayak ada itu, karena lapisan-lapisan kulitnya luar kayu gelam itu yang sampai bikin ngapung di air, empuk. Tapi jangan diusahakan, karena itu termasuk menyiksa dan menyakiti hewan kurban, sebaiknya jangan. Terus tidak ada tutup ketika menyembelih, tidak ditutupi supaya kita bisa evaluasi saat di video. Selanjutnya balok kayu ditiadakan, ganti gedebong pisang, atau lubangnya nggak usah, langsung 2 tanduk nempel di tanah. Atau kalau sudah ada lubang, jangan terlalu besar lubangnya, karena saat merobohkan sapi itu takut melihat lubang, apalagi sudah ada darahnya. Oke, terus selanjutnya kayak dorong begini, diusahakan jangan tekanan yang seperti apa ya, terlalu ngejrok gitu, tekanannya pelan saja. Sekali dorong atau dorong disempurnakan dengan tarikan. Yang penting jangan
bismillah ya Allahu Akbar gitu, kayak ceret gitu, wah ngejut banget. Terlalu kalau sapinya kecil, jangan terlalu, diusahakan seluas mungkin, sehalus mungkin. Nih ya, kita ukur 36 cm ya, materialnya baja Willys Gen 2, panjangnya 36 cm, di ujung lebar bilahnya ini 4,3, dan ketebalannya ini hampir 5 mili ya, 5 milian lah, 5 mili menipis tebalnya. Jadi ini berat dari segi aspek bilahnya, spek bilahnya ini antara panjang, lebar, dan tebal, dan berat dari segi material handle dan serangkanya karena kayu ebony. Nah ini, tapi malah menurut saya malah enak ini untuk tadi itu sembelihan kayak dorong, nggak perlu terlalu banyak tekanan. Kita tes di tisu 2 layer untuk mengetes ketajaman bilah. Standarnya di slis tisu ya, biar kita tahu sensasi sembelihannya nanti bagaimana dengan yang di slis kertas gitu. Terus seperti sudah yang saya sampaikan, untuk material baja Willys baik pisau maupun golok itu hasilnya seperti ini ketajamannya. Nah kalau hari gini masih ada yang mempertanyakan, hari gini ya, bahkan dari sahabat GS sendiri mempertanyakan, orang saya itu nggak yakin baja Willys itu ori asli atau enggak itu. Orang Willys per Jeep Willysnya aja sudah nggak beredar, nggak ada gitu. Ada yang mempertanyakan seperti itu, saya cuman senyum aja, saya senyumin aja. Itu sudah pembahasan lampau Ilmadi, sudah zaman 2019-2020 gitu. Jadi sudah pembahasannya sudah kelewat jauh. Nah, bagaimana yang aslinya, bagaimana kalau menurut pendapat saya? Ya ada, masih ada. Jeep Willys-nya mungkin tidak beredar ya, tapi spare part-nya, tapi bekasnya dulu. Kalau Gen 1 memang langka sekali Gen 1. Kalaupun tuh ada, sudah orang bilang karuhun itu sudah jadul banget, orang sudah sepuh banget ya. Jadi karatnya sudah sangat lapuk sekali. Itu Gen 1. Kalau Gen 2 nya banyak, bahkan di Jawa Tengah itu sudah masih dijadikan per daunnya becak di Jawa Tengah. Jadi masih dipakai. Nah, contoh gini aja, di pengepul baja skala kecil ataupun skala besar itu masih ada rongsokannya. Gitu. Nggak usah jauh-jauh, di kubu GSN aja masih ada kalau Jeep Willys. Itu simpenan lama. Nah kalau sampai saya tidak tempa itu sebentar saya carikan ya, di sini juga adalah ini. Nah ini juga Jeep Willys. Jadi kalau kemarin saya juga males aja, lagi sakit gigi, males aja ngebahasnya. Ini Jeep Willys yang sudah dipotong-potong per daunnya Jeep Willys. Nah, seperti ini. Ini Gen 2. Kalau Gen 2 seperti ini bentuknya. Nah, panjang tapi dipotong-potong. Kita ada di lantai 2 itu, ada di gudang. Nah, kalau sampai tidak kita tempa terus 5 sampai 10 tahun ke depan, nanti 10 tahun ke depan itu masih seperti itu. Karena kan di ruangan ya, sirkulasi udara dalam ruangan penyimpanannya. Nanti 10 tahun ke depan terus dibahas, wah bohong gitu gimana coba ya? Ya sama seperti itu. Jadi di kolektor, di pengepul skala kecil maupun skala besar masih ada, dan karena ada nilai ekonomisnya lah sehingganya dipertahankan dan memang dijaga betul-betul. Berbeda lah, kita sama-sama Willys, Delman, per Jeep yang hardtop, Land Rover atau yang lainnya, atau yang tidak teridentifikasi. Kalau tidak teridentifikasi kita bilang spring steel, tapi kalau jadul kita bilang perlawas, karena memang nilai komposisinya berbeda, bukan dari segi nilai ekonomisnya saja, tapi nanti hasil akhirnya ketika dijadikan
sebuah pisau itu ketajamannya bagus gitu loh. Nah ini seperti ini di tisu halus, berbeda, memang berbeda, sangat ketara sekali wilis atau bukan. Ketika dikosrek saja langsung ketemu tajamnya yang sangat halus. Nah itu, jadi kalau ini sengaja saya simpan karena sesuatu dan lain hal, semisal pasaran lagi sepi nih, kita main yang modern dulu, lawas-lawas nanti aja, karena stok sudah masih ada, terus sudah sering, umpamanya ini. Nah terus saya simpan, ini sudah lama, ada 3 tahun, terus kita simpan terus sampai 10 tahun ke depan umpamanya. Nah ini jangan ada lagi kata wah bohong, itu dusta, tidak betul, tidak ori, Persib Wilis umpamanya, jangan seperti itu. Nah, karena kita benar-benar menjaga dan benar-benar kita amanah lah intinya. Kalau itu memang chip Wilis ya kita chip Wilis. Apa sih, tidak ada yang diwahkan, nilai ekonomisnya juga tidak terlalu tinggi kok. Tidak lantas pisau yang kecil kita hargai 2 juta ke atas juga tidak gitu loh. Cuman nilai histori dan pengaguman sebuah keinginan konsumen. Jadi konsumen lama ini sudah kadung mempercayai karena terbukti gitu loh. Dari Persib Wilis, dari per ini sudah membuat sebuah kesimpulan dan kesepakatan. Saya sendiri sudah menyatakan dan merasakan sensasinya bagaimana ketika diseliskan saat direview, dan bagaimana ketika dipakainya, bagaimana ketika pengolahan terjadi chipping ataupun rolling saat di RPH dengan hanya menggunakan honing atau sharpening dan seterusnya. Itu semuanya yang menjadikan sebuah kekaguman tersendiri dari sebuah per bekas tadi itu. Demikian. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman bagi semuanya. Kalau masih ada yang mempertanyakan tentang Persib Wilis ori atau tidak, sedangkan jeepnya saja sudah tidak ada di jalanan, itu ya istilahnya kurang jauh lah anunya mainnya. Ya coba ke Jawa Tengah, tanyakan jangan ke satu sumber saja, tanyakan ke beberapa orang. Nah contoh dari saya sendiri seperti itu. Kalau membahas Jeep Wilis kita sudah dulu awal-awal sudah dibully kok, kita sudah pernah dibully banyak netizen dan kita sudah buktikan gitu. Kalau dulu pembuliannya tentang ketebalan gitu. Cuman kadang-kadang orang masih mempertanyakan keaslian. Nah ini sudah ada buktinya. Ini contoh beberapa yang waktu itu ada yang tanya gitu. Nah, di atas ada banyak. Di bengkel dulu kita pernah beli bengketan masih utuh, ada lonjoran potongan juga ada, beberapa ukuran kita masih ada. Makanya kita cicil beberapa, dijadikan pisau sarung kulit model ini model itu, dicicil diselingi itu sampai 2 tahun ini. 2 Idul Kurban kita itu nyicil dikit-dikit dijadikan pisau sembelih kambing, yang ada yang model bullnose, little bullnose itu, ada yang full kayu, dan model golok itu juga nyicil-nyicil dari material yang kita pernah beli di 2 tahun yang lalu. Nah seperti itu penjelasan dari kami, mudah-mudahan menjadi referensi dan pemahaman bagi semuanya, dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.